Kembali lagi bersama Ed Studio Channel. Intro. Di video kali ini aku mau bahas tentang bagaimana cara membangun bisnis online yang tepat. Kan kebanyakan dari orang-orang ini, kebanyakan para remaja juga yang memulai bisnis online, dia langsung jualan tanpa melakukan suatu hal yang sangat penting sebenarnya. Sebenarnya suatu hal yang penting itu tuh apa sih? Kita bahas bareng-bareng. Langsung aja. Nah, yang paling sering dilewati oleh banyak orang ketika membangun sebuah bisnis online adalah tahap riset. Sebenarnya riset tuh penting nggak sih? Jawabannya itu penting banget. Kenapa? Dengan riset, kita tahu bahwa satu, strategi seperti apa yang tepat untuk kita mainkan. Nah, misalkan kalian punya produk, misalkan Anda punya produk kaos. Kaos ini dijualnya kayak gimana ya? Pakai Facebook Ads kah? Pakai Google Ads kah? Atau pakai sosial media organik? Yang kedua, karakter pasar saya seperti ini toh. Setiap produk, karakter pasarnya itu berbeda-beda. Ada yang suka langsung dijualin, ada yang nggak suka dijualin, ada yang harus dikasih edukasi terlebih dahulu. Nah, banyak banget karakter pasar dari setiap produk. Bahkan setiap produk pun berbeda-beda karakternya. Yang ketiga, jadi saya promosi seperti ini ya. Terkadang banyak orang, banyak pebisnis pemula yang asal aja promosinya. Misal, dia sudah bikin sosial medianya, sudah bikin Instagramnya, sudah bikin Facebooknya, dan mereka langsung posting tanpa mengenali pasar mereka itu seperti apa. Nah, jadi dan sebenarnya masih banyak lagi ya manfaatnya riset itu. Karena dari riset juga kita tahu seperti apa kompetitor bermain. Dari riset itu juga tahu produk yang lagi booming, produk yang bagus untuk dijual itu seperti apa. Dari riset juga kita bisa menduplikasi permainan kompetitor atau membuat sebuah permainan sendiri, kemudian kita aplikasikan ke produk kita, apakah permainan yang kita rancang itu bermanfaat atau malah sebaliknya gitu. Lanjut. Pertanyaannya adalah, riset itu seperti apa ya? Dan riset itu ngapain aja? Nah, kita langsung bahas satu-satu sekarang. Riset itu apa aja ya? Nah, riset yang pertama adalah riset produk. Kalau belum punya produk, apa aja sih yang dirisetin dari riset produk tuh? Yang pertama, produk yang lagi booming itu apa? Yang kedua, produk yang bagus itu seperti apa? Bagus menurut pasarnya masing-masing. Yang ketiga, produk yang effortnya dikit tapi hasilnya gede, itu apa aja ya? Yang kemudian, dua, riset market atau pasar. Setiap produk, misalkan ini contoh aja ya biar gampang dipahamin. Misal kita punya produk namanya produk kaos. Nah, kaos itu desainnya, dari desain, dari bahannya, pasti untuk target market cewek, cowok, cewek usia sekian, hobinya sekian, sukanya kayak gini, sama cowok yang hobinya gini, cowok usia segini, cowok usia yang suka usia segitu yang sukanya mainan. Itu desainnya udah berbeda lagi. Itu. Misalkan ada kaos tulisannya cintai ibu. Misalkan ya. Nah, kalau tulisan kaosnya cintai ibu, cocoknya itu untuk siapa? Apakah untuk ibu-ibu atau anak-anak usia sekian atau bapak-bapak usia sekian? Masih tanda tanya. Yang ketiga, riset kompetitor atau pesaing. Nah,
Yang nomor 3 ini tuh yang paling penting ya, menurut saya pribadi itu yang paling penting. Kenapa? Dengan riset kompetitor, kita tuh bisa menduplikasi cara bermainnya kompetitor. Misalkan kompetitor promosinya pakai media A, misal kompetitor promosinya pakai media B. Nah, misal kompetitor yang satunya lagi promosinya pakai strategi yang seperti ini. Nah, dari beberapa strateginya kompetitor, kita bisa menjadikan satu atau menduplikasi cara mereka bermain. Dari cara kompetitor bermain, kita juga bisa membuat sebuah permainan yang baru, sebuah strategi yang baru. Nah, itu. Selanjutnya adalah, gimana sih caranya kita buat riset produk? Gimana sih caranya cari produk yang lagi rame? Produk yang paling sering dicari tapi nggak booming. Produk yang dibutuhkan atau masuk kebutuhan. Caranya yang paling simpel adalah buka ke Shopee. Di Shopee, di mana homepage-nya Shopee, kita scroll ke bawah. Di sini ada produk terlaris dan produk pencarian populer. Nih. Dari sini kita bisa memakai atau menjual produk-produk yang direkomendasikan sama Shopee. Masker, hijab, scarlet, sama masker. Nah, ini adalah produk terlaris yang direkomendasikan atau ditunjukkan oleh Shopee. Di sini masih banyak lagi produk-produk yang lagi laris. Ini, bentar, mana tadi? Ini juga masuk ke rekomendasi produk atau produk yang paling laris menurut Shopee. Ini juga bisa kita mainin nih, produk-produk yang saya kotakan ini. Karena potensinya udah gede. Produknya masuk ke produk terlaris. Riset selanjutnya di part 2.